Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanessa Meliasari dengan NIM 240480029. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi praktikum titrasi asidi dan alkalimetri. Yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan dari praktikum ini, yaitu yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan proses titrasi asidi alkalimetri. Dan yang kedua, mahasiswa mampu menghitung kadar cuplikan pada titrasi asidi alkalimetri. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dasar teorinya, yaitu titrasi asidi alkalimetri itu adalah metode analisis kimia untuk menentukan konsentrasi larutan asam atau basa dengan menambahkan larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya. Proses ini tuh mencapai titik ekivalen ketika jumlah mol H+ dari asam setara dengan jumlah mol OH- dari basa, dan sehingga menghasilkan netralisasi sempurna. Kemudian diperlukan indikator. Indikator itu seperti phenolphthalein atau metil merah digunakan untuk mendeteksi perubahan pH melalui warna larutan saat titik akhir titrasi tercapai. Meskipun titik akhir itu tidak selalu sama dengan titik ekivalen, tapi kurva titrasi itu menggambarkan perubahan pH terhadap volume titran, menunjukkan pola yang berbeda tergantung pada jenis asam basa, tergantung kuat atau lemah. Salah satu reaksi khusus yang sering diteliti adalah antara karbonat dan bikarbonat, di mana penambahan asam itu menyebabkan dekomposisi bertahap menjadi gas CO2 dan air. Berikut ada langkah-langkah pembuatan larutan standar HCl dan standarisasinya, yaitu pembuatan larutan HCl 0,1 normal. Larutan HCl encer itu dibuat dengan cara mengencerkan larutan HCl pekat, yaitu dengan mengisi labu takar dengan aqueous kira-kira seperempatnya, kemudian ditambahkan HCl pekat dan diencerkan. Yang kedua, buatlah 100 ml larutan standar natrium tetraborat dengan konsentrasi 0,1 normal atau 0,1 molar. Tentukan massa natrium borat dengan bersamaan. Kemudian ambil 10 ml natrium boraks menggunakan pipet dan masukkan dalam labu Erlenmeyer. Kemudian ditambah 3-4 tetes indikator metil merah atau phenolphthalein. Selanjutnya dititrasi dengan HCl yang akan distandarisasi. Kemudian cari titik akhir titrasinya. Ulangi titrasi tersebut sebanyak 3 kali. Kemudian hitung konsentrasi HCl. Nah, selanjutnya untuk cara kerja penentuan kadar campuran karbonat dan bikarbonat, yaitu ambil 10 ml sampel yang telah disiapkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 2 tetes indikator PP. Titrasilah dengan larutan standar HCl sampai warna merah tepat hilang. Catat volume larutan HCl yang dibutuhkan. Kemudian ditambah dengan 2 tetes indikator MO pada larutan yang tidak berwarna tersebut. Kemudian dititrasi lagi dengan larutan standar HCl sampai warna merah muda atau oranye. Kemudian catat volume larutan HCl yang dibutuhkan dan ulangi titrasi tersebut sebanyak 3 kali. Selanjutnya untuk pembuatan larutan NaOH dan standarisasinya, yaitu dengan menimbang 40 mg NaOH dan masukkan ke dalam 50 ml aqueous dalam beker gelas. Kemudian pindahkan ke labu takar yang volumenya 100 ml, ditambahkan aqueous sampai garis batas dan tutup dan biarkan hingga larutan jernih. Setelah itu untuk standarisasi larutan NaOH, yaitu diperlukan 100 ml larutan standar asam oksalat dengan konsentrasi 0,1 normal. Untuk asam oksalat normal sama dengan 2 kali molar. Untuk selanjutnya pipet 10 ml larutan asam oksalat dan masukkan dalam labu Erlenmeyer. Tetesi dengan 3-4 tetes indikator phenolphthalein atau PP dan titrasi dengan NaOH yang akan distandarisasi. Kemudian ulangi titrasi tersebut sebanyak 3 kali. Dan hitunglah konsentrasi NaOH dalam normalitas. Selanjutnya penetapan kadar asam cuka. Yang pertama, disediakan sampel asam cuka yang beredar di pasaran. Ambil 10 ml sampel cuka dan encerkan sehingga konsentrasinya 0,1 molar. Ambil 10 ml pipet tetes larutan cuka encer dengan pipet volume, kemudian masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Selanjutnya tambahkan indikator PP. Titrasi dengan larutan NaOH yang telah distandarisasi dan ulangi titrasi sebanyak 3 kali. Yang selanjutnya yaitu bahan-bahan penting yang dalam praktikum ini, yaitu adanya HCl sebagai larutan asam standar digunakan sebagai titran jika ingin menentukan konsentrasi larutan basa, atau sebagai larutan yang akan dititrasi jika ingin diketahui konsentrasinya. Larutan ini memiliki konsentrasi yang telah diketahui secara akurat untuk memastikan perhitungan yang tepat. Yang kedua yaitu NaOH. Dia berperan sebagai titran jika ingin menentukan konsentrasi larutan asam. Dia sebagai larutan yang akan dititrasi jika konsentrasinya tidak diketahui. Yang ketiga itu indikator asam basa, yaitu phenolphthalein, metil merah. Biasanya untuk mendeteksi titik akhir titrasi dengan mengubah warna larutan ketika pH-nya itu mencapai nilai tertentu. Contoh perhitungannya yaitu misalnya kita ingin menentukan kadar asam cuka dalam suatu sampel menggunakan larutan NaOH sebagai larutan standar, maka kita akan mencari konsentrasi NaOH terlebih dahulu. Misalnya adalah konsentrasi yang diperlukan adalah 0,1 molar, maka volume NaOH yang digunakan yaitu sebanyak 25 ml. Kemudian cari volume asam cuka yang dititrasi, misal sebanyak 10 ml. Selanjutnya, menghitung kadar asam cuka dengan massa dari asam cuka dibagi dengan massa total larutan dikali 100%, dihasilkan hasil sebanyak 1,5%.
Hasil yang diharapkan dari praktikum titrasi asid alkalimetri ini yaitu dengan warna akhir larutan. Jika menggunakan phenolphthalein, maka larutan akan berubah dari tidak berwarna menjadi merah muda saat mencapai akhir dari titrasi. Kemudian jika menggunakan metil merah, maka larutannya akan berubah dari merah menjadi kuning. Kemudian yang diperhatikan itu bentuk kurva titrasi. Untuk tips penting agar praktikum berjalan dengan baik yaitu menggunakan alat ukur yang tepat dan kalibrasi sebelum digunakan. Tambahkan titran secara perlahan dan konsisten, terutama ketika mendekati titik akhir titrasi. Dan yang ketiga itu amati perubahan warna indikator dengan cermat. Langkah-langkah keselamatan kerja di laboratorium yang pertama itu menggunakan alat pelindung diri berupa jas laboratorium, sarung tangan atau latex, dan juga kacamata pelindung dan juga masker. Simpan bahan kimia dengan aman. Untuk larutan asam bisa basah, ditempatkan yang stabil dan aman untuk menghindari tumpahan. Kemudian jangan menghirup bahan kimia, menggunakanlah masker. Menurut saya kesalahan yang mungkin terjadi yaitu menambahkan titran tetes demi penambahan titran terlalu cepat, jadi bisa menambahkan titran itu tetes demi tetes, terutama mendekati titik akhir titrasi. Kemudian kesalahan pengukuran volume. Bagian yang menurut saya paling susah adalah mendeteksi titik akhir titrasi dengan cepat. Kemudian manfaat dari praktikum ini yaitu bisa diaplikasikan di bidang kesehatan, digunakan untuk menentukan kadar zat dalam produk farmasi seperti vitamin C atau obat-obatan. Kemudian untuk industri pangan, untuk menganalisis kadar asam dalam minuman atau makanan seperti cuka atau jus buah. Kemudian untuk lingkungan, digunakan untuk mengukur tingkat keasaman air limbah atau tanah sehingga membantu menjaga keberlanjutan lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih.